Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky Gayatri, NIM 18054110012. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori dari Jean Piaget. Sebentar saya pause. Nah, yang pertama itu ada asimilasi. Nah, asimilasi itu merupakan proses merespon lingkungan dengan struktur kognitif. Jenis asimilasi ini ada 2. Yang pertama ada jenis percocokan atau penyesuaian antara struktur kognitif dengan lingkungan fisik. Contoh, ada seorang anak yang disuruh untuk menggambar pohon. Nah, di pikirannya dia mempunyai skema yang dimilikinya dia, yaitu skemanya itu dia memikirkan mengasimilasikan gambar pohon itu seperti apa sih. Nah, akhirnya gambar tersebut ada di dalam bayangannya, atau dia tuh membayangkan pohon ini gimana ya gambarnya ya. Dia tuh menggambar, jadi dia sambil membayangkan. Itu merupakan proses asimilasi. Nah, yang kedua ada akomodasi. Jika asimilasi adalah satu-satunya proses kognitif, maka takkan ada perkembangan intelektual, sebab organisme hanya akan takkan ada perkembangan intelektual, sebab organisme hanya akan mengasimilasikan pengalamannya ke dalam struktur kognitif. Namun proses penting ini ada di kedua, menghasilkan mekanisme untuk perkembangan intellectual accommodation atau akomodasi, proses yang memodifikasi struktur kognitif. Contohnya pada anak. Jadi ketika anak yang dapat menyesuaikan diri pada informasi baru, yaitu anak yang bisa menyesuaikan skema mereka pada lingkungannya. Jadi di sini dijelaskan contohnya itu maksudnya, jadi anak-anak tuh bisa menyesuaikan diri pada informasi baru. Jadi dia tuh menerapkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dia menerapkan di kehidupan yang baru atau lingkungan yang baru, seperti itu. Nah, teori yang ketiga itu ada ekuilibrasi. Jadi, Piaget itu berpendapat bahwa semua organisme itu mempunyai tendensi bawaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan. Tendensi bawaan ini untuk mengorganisasikan pengalaman agar mendapat adaptasi yang maksimal. Ekuilibrasi ini merupakan secara sederhana sebagai dorongan yang terus-menerus ke arah keseimbangan atau equilibrium. Contohnya itu ada seorang anak yang mempunyai situasi yang tidak dapat dijelaskan atau yang tidak dipahaminya. Itu anak yang sedang tumbuh. Dan seorang anak tersebut dia berusaha memecahkan masalahnya, seperti misalnya dia ingin belajar memasak. Anak ini tidak tahu memasak, jadi dia mulai tuh mencari bagaimana sih caranya memasak itu. Dia cari tutorialnya di YouTube. Akhirnya dia memahami pelajarannya yang ada di YouTube dan lalu ia menerapkannya. Akhirnya equilibrium itu disebut si anak itu bisa memecahkan masalahnya. Dia sebelum dia tahu memasak, dia tuh mempunyai ada kayak kecemasan secara mental. Gimana sih caranya memasak, dia pasti kepikiran. Jadi dia tuh mencari tutorialnya di YouTube, gimana cara memasak yang baik, seperti itu. Akhirnya dia sudah mengetahui cara memasak yang baik, dia menerapkannya, akhirnya kecemasan mental pada anak itu menghilang. Nah, jadi hanya kecemasan mentalnya itu menghilang, jadi dia kemampuannya secara kognitif dia bertambah, pengalamannya juga bertambah, dia sangat memahami dengan cara memasak itu bagaimana yang benar, seperti itu. Jadi dia tuh banyak belajar dari YouTube. Itu ekuilibrasi. Nah, teori yang keempat ada skemata atau lebih jelasnya skema. Skema merupakan kemampuan dasar manusia untuk melakukan sekelompok perilaku. Jadi setiap manusia itu mempunyai jutaan bahkan miliunan skemata. Jadi menurut
Jean Piaget, dia mendefinisikan skemata adalah sebagai sebuah struktur kognitif intelektual individu yang berupa representasi, persepsi, ide, dan aksi yang diasosiasikan merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengaturnya menjadi sebuah modal untuk memahami pengetahuan baru, termasuk memahami pengetahuan baru yang disajikan penulis dalam teks yang dibaca. Contohnya kegiatan membaca. Jadi, membaca ini dimaksudkan untuk mengarahkan interaksi perhatian siswa dengan teks yang dibaca. Sedangkan kegiatan pasca membaca dimaksudkan untuk memberikan pengulangan atau balikan dan rangsangan kognitif. Contoh lainnya ada berbagai macam contoh seperti memegang, menghisap, terus bukan menjahit, menjilat, seperti itu. Nah, yang kelima ada teori interiorisasi. Interiorisasi ini adalah merupakan penurunan ketergantungan pada lingkungan fisik dan meningkatnya penggunaan struktur kognitif. Pemecahan masalah berikut untuk beberapa masalah. Proses yang dengannya tindakan adaptif menjadi semakin tersamar. Nah, contohnya itu adalah perilaku adaptif yang mula-mula menggunakan skema sensori motor dan perilaku yang kelihatan berkembang sampai ke titik di mana operasi formal dipakai dalam proses adaptif. Jadi sekian dari penjelasan 5 teori Jean Piaget menurut saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.